Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan overview materi pertemuan 1 sampai 6 manajemen risiko. Dan untuk yang selanjutnya, overview pertama akan disampaikan oleh teman. Pertama ada pengantar manajemen risiko. Nah, risiko sendiri menurut ISO 31000 adalah dampak ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Nah, prinsip dari manajemen risiko sendiri ada terintegrasi, terstruktur, dan juga komprehensif serta adaptif. Nah, standar yang biasa dipakai dalam manajemen risiko itu ada tiga. Yang pertama, ISO 31000 yang memberikan prinsip, kerangka, dan juga proses manajemen risiko yang terintegrasi dengan aktivitas organisasi. Yang kedua ada CUSO IRM yang membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, merespon, dan memantau risiko terkait pencapaian tujuan. Yang tiga ada Basel Accord yang memperkuat stabilitas sistem keuangan global dengan mengatur permodalan bank dan juga manajemen risiko. Baik, yang selanjutnya itu merupakan definisi risiko itu sendiri, kerangka kerja manajemen risiko, dan siklus hidup risiko. Dan di sini definisi risiko itu ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan yang sudah dijelaskan tadi, di mana hal yang terjadi bisa berbeda dari harapan. Dan itu dapat berupa ancaman atau disebut juga kerugian, atau peluang disebut juga keuntungan. Di mana risiko itu berbeda dengan ketidakpastian. Risiko itu dapat diukur atau dimitigasi, tapi untuk ketidakpastian itu lebih sulit dikendalikan. Dan di sini ada kerangka kerja dari risiko itu, di mana ISO 31000 yang tarafnya itu peraturan internasional itu harus terintegrasi, sistematis, dan adaptif terhadap organisasi. Dan selanjutnya itu POSO, IRM, fokus pada hubungan risiko dengan strategi dan tujuan perusahaan. Dan selanjutnya itu Basel Accord yang biasa digunakan perbankan, di mana itu untuk mengidentifikasi risiko kredit, pasar dan operasional. Dan selanjutnya itu siklus hidup risiko atau proses kuncinya itu dalam identifikasi itu mencari potensi risiko. Dan analisis dan penilaiannya itu menggunakan nilai likelihood dan impact atau dampak, dan itu menggunakan metrik risiko. Dan evaluasinya itu ditentukan oleh prioritasnya, dan untuk mitigasi atau pengendaliannya itu strateginya adalah avoid, reduce, transfer, dan accept. Dan untuk yang selanjutnya itu menggunakan monitoring dan review. Untuk evaluasi yang paling terakhir menggunakan audit, stress testing, dan pembaruan berkala. Next. Kita lanjut di pertemuan ketiga yaitu mengenai identifikasi risiko. Nah, di sini dijelaskan bahwa identifikasi risiko itu merupakan suatu proses untuk mengenali, mendokumentasikan, dan memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dari organisasi. Kemudian di sini ada tujuan dari identifikasi risiko, yaitu untuk mengetahui sumber risiko sejak awal, memberikan dasar untuk analisis dan mitigasi, serta untuk membantu organisasi itu membuat prioritas. Kemudian di sini ada jenis dari risiko, yaitu ada 5. Yang pertama ada risiko operasional. Ini tuh risiko mengenai kegagalan proses internal, sistem, teknologi, ataupun manusia. Kemudian yang kedua ada risiko finansial. Ini tuh terkait dengan arus kas, likuiditas, hutang, investasi, dan pasar keuangan. Kemudian risiko yang ketiga yaitu risiko strategis. Risiko ini tuh akibat dari keputusan bisnis jangka panjang yang salah. Kemudian risiko yang keempat itu ada risiko kepatuhan. Risiko ini tuh menyangkut pelanggaran hukum, regulasi, ataupun standar dari industri. Kemudian yang terakhir ada risiko reputasi. Ini tuh menyangkut citra dan kepercayaan dari publik. Next. Adapun teknik identifikasi risiko, yang pertama brainstorming. Brainstorming merupakan teknik kolaboratif dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk menghasilkan ide-ide kreatif mengenai potensi risiko secara bebas dan terstruktur. Brainstorming ini melibatkan tim untuk diskusi terbuka guna menemukan potensi risiko. Brainstorming memiliki keunggulan, yaitu menghasilkan ide kreatif dan partisipatif. Dan memiliki kelemahan, yaitu bisa subjektif tergantung pengalaman peserta. Kemudian yang kedua, checklist. Checklist adalah instrumen sederhana dan sistematis yang digunakan untuk memverifikasi kelengkapan identifikasi risiko berdasarkan daftar item standar yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya daftar risiko standar perbankan, itu seperti kredit macet, risiko likuiditas, dan risiko IT. Kemudian yang ketiga, risk mapping atau peta risiko, yaitu representasi visual dalam bentuk matriks dua dimensi yang dapat mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya atau probabilitas atau yang biasa disebut likelihood dan dampaknya atau biasa disebut sebagai impact. Hasil dari peta risiko tersebut nanti akan menyimpulkan prioritas mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Next. Lalu yang selanjutnya ada pertemuan 5, yaitu proses manajemen risiko secara sistematif yang dibagi menjadi dua, yaitu proses manajemen risiko UMKM dan juga menilai risiko pada UMKM. Yang pertama, proses manajemen risiko UMKM. Yang pertama, tahapannya tetap seperti ISO 31000, tapi contoh ini lebih diarahkan ke UMKM. Yang kedua, identifikasi risiko seperti risiko operasional, risiko finansial, risiko pasar, kepatuhan, dan juga risiko reputasi. Lalu yang ketiga ada analisis risiko. Analisis ini dilakukan menggunakan analisis probabilitas dan juga dampak. Lalu yang keempat ada evaluasi risiko. Pada UMKM biasanya
memutuskan mana risiko yang harus diterima dan mana risiko yang harus ditangani terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada penanganan risiko atau risk treatment. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan juga review. Lalu yang selanjutnya ada penilaian risiko pada UMKM. Yang pertama menentukan kriteria risiko seperti kemungkinan dan juga dampak. Lalu yang kedua menyusun metrik risiko. Lalu yang ketiga tingkat toleransi risiko pada UMKM. Dan yang terakhir pendekatan penilaian risiko UMKM. Selanjutnya yaitu pertemuan 6 mengenai konteks risiko, penetapan konteks risiko, dan prediksi konteks risiko, serta bagaimana identifikasi risiko terstruktur dilakukan. Untuk yang pertama yaitu konteks risiko, ada dua yaitu internal dan eksternal. Yang internal meliputi struktur organisasi, budaya perusahaan, strategi, sumber daya, dan teknologi. Untuk yang eksternal meliputi regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, persaingan, teknologi, sosial budaya, dan lingkungan. Untuk yang kedua yaitu penetapan konteks risiko. Yang pertama yaitu tentukan tujuan organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan internal eksternal. Yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, definisikan kriteria risiko. Lalu yang ketiga yaitu prediksi konteks risiko. Tujuannya yaitu mengantisipasi perubahan yang dapat memunculkan risiko baru. Untuk alat yang digunakan adalah analisis tren berupa big data dan teknologi, studi regulasi, benchmarking kompetitor. Selanjutnya yang keempat yaitu ada identifikasi resiko terstruktur. Metodenya itu ada checklist, brainstorming, expert judgment, historical data, dan proses mapping. Yang kelima, penilaian resiko. Itu ada kriteria, matriks, toleransi, pendekatan kualitatif, dan kuantitatif. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Overview materi manajemen risiko pertemuan 1 sampai ke 6. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku dalam penyampaian materi yang kurang berkenan. Kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.